Transaksi selanjutnya adalah transaksi yang kelima di PT Alpatih, yaitu terjadi pada tanggal 8 Maret tahun 2030. Pelunasan utang kepada PT Azizah dengan nomor faktur 1471. Saudara sekalian, sebagaimana yang selalu saya katakan, di awal transaksi sebelum dilakukan pencatatan adalah kita harus menentukan transaksi ini dicatat di jurnal apa. Apakah dicatat di jurnal khusus penerimaan kas, atau dicatat di jurnal khusus pengeluaran kas, atau dicatat di jurnal khusus pembelian, atau mungkin dicatat di jurnal khusus penjualan. Maka langkah yang kita lakukan adalah menganalisis kata demi kata di transaksi ini. Pertama yang kita analisis adalah pelunasan. Jika pelunasan menunjukkan bahwa ada uang yang keluar dan ada yang menerima uang tersebut. Bedakan antara pelunasan utang dengan pelunasan piutang. Jika pelunasan piutang, maka Alpatih yang menerima uang. Tetapi jika data transaksinya mengatakan seperti ini, pelunasan utang menunjukkan bahwa utang PT Alpatih kepada pihak lain yang harus dibayar. Yang pada kasus ini atau pada transaksi ini, pelunasan utang PT Alpatih dilakukan kepada PT Azizah dengan nomor faktur 1471, menunjukkan bahwa pernah terjadi transaksi dengan nomor faktur 1471 yang mengakibatkan PT Alpatih memiliki utang kepada PT Azizah. Oleh karena itu, maka berhubung transaksi ini mengakibatkan uang PT Alpatih keluar, maka dicatat di jurnal pengeluaran kas. Karena uang perusahaan akan keluar untuk membayar utang. Maka jurnal khusus pengeluaran kasnya sebagai berikut. Saudara sekalian, ini adalah format jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas ini tentu berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang telah kita pelajari. Di antara jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan ini adalah jurnal pengeluaran kas. Format jurnalnya seperti ini. Tolong dipahami baik-baik dan kalau bisa dihafalkan posisi-posisinya, yang tujuannya Anda bisa membuat format jurnal pengeluaran kas ini tanpa membuka buku atau tanpa melihat referensi. Sudah bisa membuat jurnal seperti ini, membuat sendiri, dan sudah paham cara mengisi setiap kolom dan baris yang ada di sini. Sebagaimana jurnal khusus yang lainnya, bahwa yang diisi hanya satu baris setiap transaksi. Kemudian transaksi berikutnya di baris di bawahnya lagi, dan seterusnya. Jadi ini satu halaman juga. Berhubung ini hanya contoh, jadi saya cuma buatkan 2 baris saja. Baik, cara mengisi jurnal pengeluaran kas seperti ini. Pertama kita harus mengetahui dulu secara jelas transaksinya. Transaksi terjadi tanggal 8 Maret, pelunasan utang kepada PT Azizah dengan nomor faktur 1471. Informasi ini belum lengkap. Informasi ini belum bisa menjadi bahan bagi kita untuk mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oleh karena itu butuh data tambahan. Data tambahan itu adalah informasi yang ada di faktur nomor 1471. Mencakup data transaksi baik berupa barang, rincian barangnya, harga satuan, maupun diskon atau potongan yang mungkin akan didapatkan oleh PT Alpatih. Faktur ini adalah bukti transaksi. Jika pembayaran dilakukan dengan tunai, biasanya bukti transaksinya adalah kwitansi. Dan jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek di bank, maka buktinya cek. Nah, transaksi
penjualan maupun pembelian secara kredit, buktinya adalah faktur atau disebut faktur seperti itu. Baik. Di faktur dengan nomor 1471 ini informasinya komplit yang kita butuhkan untuk melakukan pencatatan di jurnal pengeluaran kas. Berikut ini adalah informasi yang tercantum pada faktur dengan nomor 1471, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 2030. Dibeli barang dagang dari agen yang nama agennya adalah PT Azizah. Nilai transaksinya 10 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nomor fakturnya ini 1471 sama dengan nomor faktur yang akan dilakukan pelunasan sehingga mengakibatkan uang perusahaan berkurang. Oleh karena itu dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian 10 juta rupiah dikali 2% sama dengan 200 ribu rupiah. Kemudian 10 juta rupiah dikurang 200 ribu rupiah sebesar 9.800.000 rupiah. Perhitungan ini akan saya jelaskan setelah pembahasan tanggal, nomor faktur, dan keterangan ini kita selesaikan. Baik. Pertama tanggal. Tanggal yang ditulis di sini adalah tanggal terjadinya transaksi pelunasan, yaitu tanggal 8 Maret tahun 2030. Perhatikan, bukan tanggal yang ini diambil, tetapi tanggal terjadinya transaksi keluarnya uang perusahaan atau berkurangnya kas perusahaan, yaitu tanggal 8 Maret tahun 2030 ditulis di sini. Begini cara pengisiannya. Kemudian nomor faktur. Nomor fakturnya yang ini, pastikan nomor faktur ini sama dengan nomor faktur yang ini dan sama dengan yang kita tulis di sini di jurnal pengeluaran kas. Kemudian keterangan. Keterangan cukup nama PT-nya saja, yaitu PT Azizah. Pastikan nama PT-nya sama, Azizah, kemudian di sini juga sama. Saudara sekalian, dalam bahasa soal perlu saya jelaskan lagi bahwa pelunasan utang dengan nomor faktur 1471 maka sudah cukup. Jadi bahasa soal itu memang terkadang mengecoh dan membutuhkan konsentrasi serta kemampuan menganalisis transaksi. Jika soalnya hanya seperti ini, dicoret ini yang warna merah tidak ada. Perhatikan ini. Misalnya pelunasan utang dengan nomor faktur 1471, nama PT-nya tidak ada. Maka ini sudah cukup menjadi soal. Karena intinya adalah nomor fakturnya. 1471 karena tidak ada nomor faktur yang sama di perusahaan yang sama. Nomor faktur itu hanya satu kali buat, seperti nomor ijazah misalnya. Nomor ijazah hanya satu nomor untuk satu mahasiswa. Pada kolom keterangan ini cukup ditulis PT Azizah, tidak perlu ditulis pelunasan utang kepada PT Azizah, tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Karena sudah jelas dan sudah pasti transaksi yang terjadi di sini adalah transaksi yang mengakibatkan uang perusahaan berkurang karena dicatat di jurnal pengeluaran kas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengisi kolom yang saya lingkari merah ini. Kolom debit dan kolom kredit. Untuk kolom debit sendiri, ini wilayah debit, perhatikan baik-baik. Debit ini kolom debit menunjukkan bahwa semua yang di bawah ini adalah masuk dalam klasifikasi debit. Adapun kredit, hanya ada 2 akun di bawahnya. Untuk kolom debit sendiri, terdiri dari akun pembelian, kemudian utang dagang, dan akun lainnya. Akun lainnya ini maksudnya akun yang tidak termasuk dalam pembelian dan utang dagang. Adapun cara mengisi masing-masing akun ini sebagai berikut. Untuk akun pembelian, hanya diisi dengan strip atau dikosongkan. Mengapa dikosongkan? Karena transaksi yang terjadi di tanggal 8 Maret
tahun 2030 ini tidak berkaitan dengan kegiatan pembelian, tetapi berkaitan dengan kegiatan pelunasan utang akibat pembelian yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Maret 2030 secara kredit. Saudara sekalian, akun pembelian ini akan diisi apabila transaksi yang dilakukan ini secara tunai. Oleh karena itu, pada saat pembahasan tentang cara mengisi jurnal khusus pembelian, saya katakan bahwa jurnal khusus pembelian hanya diisi jika pembelian dilakukan secara kredit. Tetapi, jika seandainya kegiatan pembelian barang dagang dilakukan secara tunai, maka dicatat di sini, di jurnal pengeluaran kas, karena mengakibatkan uang kas perusahaan berkurang. Sebagai contoh, jika di tanggal 1 Maret 2030 ini dilakukan pembelian barang dagang secara tunai kepada PT Azizah sebesar 10 juta rupiah, maka 10 juta rupiahnya dicatat di sini pada kas, karena kas berkurang sebesar 10 juta rupiah. Seperti itu. Berhubung transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 2030 ini adalah transaksi pembelian barang dagang secara kredit, maka pada saat tanggal 1 Maret 2030 dicatat di jurnal pembelian. Dan saat ini di tanggal 8 Maret tahun 2030 dicatat di jurnal pengeluaran kas karena akan dilakukan pelunasan utang kepada PT Azizah sebagai akibat dari transaksi pembelian kredit yang dilakukan pada tanggal 1 Maret tahun 2030. Kemudian, untuk utang dagang, kolom yang dalam lingkaran merah ini diisi sebesar 10 juta rupiah sesuai dengan nilai transaksi pada saat dilakukannya pembelian secara kredit, yaitu tanggal 1. Maka di sini ditulis 10 juta rupiah karena utangnya sebesar 10 juta rupiah. Yang utang ini akan dilakukan pelunasan pada tanggal 8 Maret tahun 2030. Seolah-olah saat ini tanggal 8 Maret tahun 2030. Oleh karena itu kita bertugas untuk melakukan pencatatan di jurnal pengeluaran kas sebagai kegiatan pencatatan dari transaksi pelunasan utang kepada PT Azizah. Selanjutnya, untuk yang lain-lain ini, akun referensi dan jumlah pada transaksi ini dikosongkan. Cukup diisi dengan strip. Tidak boleh juga kosong dan tanpa ada stripnya. Fungsi strip ini menunjukkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan memang tidak ada hubungannya dengan 3 akun ini, termasuk akun yang pembelian tadi. Dan tidak ada potensi di kemudian hari ada orang lain yang mengisi angka di sini. Seperti itu. Dan pencatatan dalam jurnal, baik jurnal umum maupun semua jenis jurnal khusus, debit dan kreditnya harus balance. Jika tidak balance, sudah pasti ada kesalahan pencatatan. Yang balance saja belum tentu benar, apalagi jika tidak balance. Akun kas ini diisi sebesar 9.800.000 rupiah. Mengapa 9.800.000 rupiah? Maka penjelasannya seperti ini. Yang ini kita coret dulu, tutup dulu, anggap ini tidak ada. Selanjutnya, kita akan fokus membahas bagaimana dan seperti apa cara menghitung yang 10 hari ini untuk mendapatkan diskon atau potongan pembelian sebesar 2%. Caranya seperti ini.
Transaksi pembelian dilakukan tanggal 1 Maret tahun 2030. Kemudian, transaksi pelunasan oleh PT Alpati kepada PT Azizah di tanggal 8 Maret. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Maret sebanyak 7 hari. Berhubung tanggal 1 ke tanggal 8 Maret hanya 7 hari, sedangkan persyaratan maksimal untuk mendapatkan diskon adalah 10 hari sejak terjadinya transaksi, maka PT Alpati berhak mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar 2%. Kalau saja seandainya PT Alpati melakukan pembayaran bukan di tanggal 8, tetapi di tanggal 11 Maret, maka kita akan hitung lagi. Tanggal 1 Maret ke tanggal 11 Maret sama dengan 10 hari. Menunjukkan bahwa tanggal 11 Maret adalah tanggal yang merupakan hari ke-10 sejak terjadinya transaksi pembelian, yaitu sejak tanggal 1 Maret. Maka PT Alpati tetap berhak untuk mendapatkan diskon sebesar 2%. Apalagi jika dilakukan di tanggal 8 yang durasinya hanya 7 hari sejak tanggal transaksi pembelian barang dagang. Oleh karena itu, PT Alpati pada transaksi ini di tanggal 8 Maret tahun 2030 berhak mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar 2%. Bagaimana cara menghitung 2%-nya? Cara menghitungnya seperti ini. Nilai transaksi sebesar 10 juta rupiah. Maka dari total transaksi 10 juta rupiah dikali 2%. Hasilnya adalah 200.000 rupiah. Maka 200.000 rupiah inilah yang merupakan potongan harga atau diskonnya. Kemudian 10 juta rupiah dikurang 200.000 rupiah hasilnya adalah 9.800.000 rupiah. Maka 9.800.000 rupiah inilah yang harus dibayar kas atau secara tunai oleh PT Alpati yang dicatat di jurnal pengeluaran kas karena kas perusahaan pada tanggal 8 Maret tahun 2030 keluar sebesar 9.800.000 rupiah. Selanjutnya, untuk kolom atau akun potongan pembelian ini diisi sebesar 200.000 rupiah sesuai dengan jumlah rupiah diskon atau potongan pembelian yang diperoleh oleh PT Alpati dari PT Azizah. Maka debit dengan nilai 10 juta rupiah dan kredit juga sebesar 10 juta rupiah. Dengan demikian, posisi debit dan kredit balance. Saudara sekalian, 2% ini biasanya saya gunakan istilah diskon untuk memudahkan mahasiswa memahami. Namun, perlu diketahui bahwa nama akun resminya bukan diskon, tetapi potongan pembelian. Mengapa potongan pembelian? Karena ini nanti akan diposting ke buku besar potongan pembelian. Masing-masing akun ini akan diposting ke buku besar masing-masing. Seperti utang dagang sebesar 10 juta rupiah akan diposting ke buku besar utang dagang di posisi debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian akun kas akan diposting ke buku besar kas di posisi kredit sebesar 9.800.000 rupiah. Selanjutnya, akun potongan pembelian akan diposting ke buku besar potongan pembelian
di posisi kredit sebesar Rp200.000. Saudara sekalian, untuk pembahasan tata cara pengisian jurnal pengeluaran kas telah selesai kita bahas. Selanjutnya, saya perlu jelaskan tentang N/30. Apa maksudnya? N/30 ini adalah batas maksimal keterlambatan pembayaran atau pelunasan transaksi sebesar Rp10 juta ini oleh PT Al-Fatih kepada PT Azizah. Jika kita konversi N/30 ini ke dalam bentuk tanggal, maka tanggalnya seperti ini. Dari 1 sampai ke 31 Maret tahun 2030 sama dengan 30 hari. Maka jika seandainya PT Al-Fatih tidak melakukan pembayaran di tanggal 8 Maret tahun 2030 dan melakukan pembayaran di tanggal 31, maka yang dibayar sebesar Rp10 juta, tidak mendapatkan potongan sebesar Rp200.000. Dan jika pada tanggal 31 ini PT Al-Fatih belum melakukan pembayaran, maka PT Azizah berhak melakukan penagihan kepada PT Al-Fatih baik melalui telepon atau mengirim kolektornya menagih ke PT Al-Fatih terhadap transaksi yang telah jatuh tempo sebesar Rp10 juta. Satu lagi yang perlu saya jelaskan terkait dengan syarat pembayaran ini, yaitu 2/10. 2/10 ini, jika PT Al-Fatih melakukan pembayaran di tanggal 12, yang jika kita hitung tanggal 1 ke tanggal 12 ini adalah 11 hari, maka PT Al-Fatih tidak mendapatkan potongan sebesar 2%. Tetap harus membayar sebesar Rp10 juta. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan tentang syarat pembayaran ini, jika PT Al-Fatih melakukan pembayaran atau pelunasan hutangnya di tanggal 12, harus membayar sebesar Rp10 juta dan paling lambat melakukan pelunasan di tanggal 31 sebesar Rp10 juta. Tetapi jika PT Al-Fatih melakukan pembayaran paling lambat tanggal 11 yang merupakan 10 hari sejak terjadinya transaksi, maka PT Al-Fatih berhak mendapatkan diskon sebesar 2%. Saudara sekalian, bagi PT Al-Fatih, Rp200.000 ini adalah potongan pembelian. Perlu diketahui juga, jika seandainya saudara sekalian adalah accounting pada PT Azizah dengan transaksi ini, maka akan mencatat nilai Rp200.000 ini sebagai potongan penjualan. Oleh karena itu, berbeda perusahaan, maka pengakuan transaksinya juga berbeda. Jadi, potongan pembelian ini sebesar Rp200.000 dicatat oleh PT Al-Fatih sebagai pembeli pada transaksi di tanggal 1 Maret tahun 2030 ini. Adapun PT Azizah akan mencatat Rp200.000 ini sebagai potongan penjualan. Mengapa? Karena PT Azizah sebagai penjual, maka disebutlah oleh PT Azizah sebagai potongan penjualan yang dicatat di jurnal penerimaan kas PT Azizah. Adapun di PT Al-Fatih yang kita saat ini atau saudara sekalian dianggap sebagai accounting PT Al-Fatih yang harus melakukan pencatatan terhadap transaksi ini di jurnal pengeluaran kas, mencatat Rp200.000 ini di kolom potongan pembelian seperti itu.
Perumpamaannya yang lebih mudah dipahami adalah utang dagang. Bagi PT Alpati, 10 juta ini adalah utang dagang karena PT Alpati yang berhutang kepada PT Azizah. Adapun bagi PT Azizah, 10 juta rupiah ini adalah piutang dagang karena PT Azizah yang memiliki uang di PT Alpati yang PT Alpati belum membayarnya. Oleh karena itu, oleh PT Azizah disebut atau diakui sebagai piutang dagang. Sedangkan bagi PT Alpati sebagai utang dagang sebesar 10 juta rupiah. Pembahasan terakhir adalah cara membaca jurnal pengeluaran ini. Cara membacanya sebagai berikut. Pada tanggal 8 Maret tahun 2030 dilakukan pelunasan atas faktur dengan nomor 1471 kepada PT Azizah sebesar 10 juta rupiah yang merupakan utang dagang PT Alpati kepada PT Azizah. Sehingga pada tanggal 8 Maret tahun 2030 ini utang dagang perusahaan berkurang sebesar 10 juta rupiah. Diketahui utang dagang perusahaan berkurang sebesar 10 juta rupiah karena pencatatannya di kolom debit dan di jurnal pengeluaran kas yang sudah jelas menunjukkan bahwa kas perusahaan berkurang untuk membayar utang dagang. Selanjutnya, untuk posisi kredit, kas perusahaan berkurang sebesar Rp9.800.000. Diketahui kas perusahaan berkurang sebesar Rp9.800.000 karena pencatatannya di kolom kredit. Dan transaksi ini dilakukan pencatatan di jurnal pengeluaran kas yang sudah pasti kas berkurang sebesar Rp9.800.000. Kemudian untuk akun potongan pembelian sebesar Rp200.000 dicatat di posisi kredit karena perusahaan berhak mendapatkan potongan pembelian sebesar 2% dari nilai transaksi yang dalam hal ini nilai transaksinya adalah 10 juta rupiah. Saudara sekalian, demikian pembahasan tentang jurnal pengeluaran kas pada transaksi yang kelima ini di tanggal 8 Maret tahun 2030 di PT Alpati. Selanjutnya, pembahasan kita transaksi yang keenam pada tanggal 9 Maret tahun 2030 dibeli barang dagang dari PT Rahim sebesar 90 juta rupiah dengan syarat pembayaran 3/5 N/20 dengan nomor faktur 3795 atau 3.795.